Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih membahas tentang yang berkaitan puasa. Kemarin udah menjelaskan tentang masalah bagian-bagian atau puasa yang dilarang oleh agama, ada puasa yang diwajibkan oleh agama, ada puasa yang disunahkan oleh agama, ada puasa yang dimakruhkan oleh agama. Insya Allah pada pagi ini kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di dalam pekerjaan atau di dalam perintah Allah ada wajib, ada sunnah, ada batal. Setiap wajib berarti kita harus menjalankannya. Ada sunnah boleh dikerjakan ataupun tidak. Ada yang membatalkan, yang dimana membatalkan ini bisa bisa menghapus dosa kita, bisa juga batal ini bisa menjadi nanti kita kodok puasanya atau ganti puasanya. Salah satunya yang membatalkan puasa di dalam kitab Tanbihul Anam ada 10. Yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah sengaja memasukkan air dunia kepada lubang yang ada di dalam badan kita. Lubang yang ada di badan kita, satu, hidung, dua, telinga, ketiga, mulut, yang keempat, lubang belakang, yang kelima, lubang depan. Yang terlihat awas tuh. Di saat ada makanan, minuman yang masuk lewat hidung, lewat telinga, lewat mulut, lewat lubang depan atau lubang belakang, itu berarti kita harus mengkodok puasanya kalau ada salah satu masuk ke dalam lubang itu. Contoh, kita lagi mandi itu pakai gayung. Kalau kita mandi pakai gayung, terus kita ngambil air pakai gayung, terus kita airnya kemasukan, atau kita lubang kita, hidung kita, telinga kita kemasukan air. Bagaimana itu hukumnya? Atau kita pakai shower, nyalain, masuk air, itu kan pasti kan masuknya kalau nggak lewat telinga, lewat hidung, mulut ya kan? Itu bagaimana hukumnya? Di saat kita puasa, tadi pagi kita sekarang puasa, terus siang atau tadi subuh atau sudah adzan atau duhur itu kita mandinya itu kita malah kemasukan air. Yang jadi pertanyaan kan batal apa enggak mandinya itu? Jadi di dalam mandi itu ada dua, satu ada yang nyamperin air, ada yang disamperin air, atau ada yang mendatangi air, ada yang kedatangan air. Contoh yang kedatangan air, kita mandi pakai gayung. Nah, berarti air nyamperin badan kita. Awas, ulang lagi. Kalau air mendatangin kita, berarti kita ngambil air, terus kita siram ke badan, ada masuk ke dalam perut, melalui hidung kah, telinga kah, atau mulut kah, berarti itu air mendatangi kita. Di saat air mendatangi kita, kalau kemasukan air itu tidak batal. Tapi kalau kita mendatangin air, contoh itu baskom atau kolam renang, saya masuk ke dalam air, kita mendatangin air. Kalau kita mendatangin air mau sengaja mau nggak disengaja batal. Kalau kemasukan air, jangan salah paham nih. Ulang lagi. Ada yang kita datangin, ada yang didatengin, atau kita nyamperin air, atau air nyamperin kita. Yang pertama, air yang nyamperin kita, berarti airnya ngambil gayung, terus dikebadankan. Nah itu berarti kalau masuk, berarti itu air nyamperin kita. Di saat air itu nyamperin kita, kalau nggak disengaja, kita lagi masuk nih, itu nggak disengaja. Awas, pertama kita nggak ada niat mau masuk ke air, itu kan lagi enak-enak, masuk air. Yang kedua, kita nyamperin air, kita masuk
ke dalam kamar, masuk apa ke bak atau masuk ke kolam renang, terpleset kemasukan air, batal itu karena kita nyemperin air. Ya, nah itu awas, hati-hati. Yang kedua, ada bagaimana kau suntik. Bapak ibu hari ini cek darah, diambillah darahnya atau disuntik. Oh pak, ini bu, ini harus disuntik nih. Waduh, disuntik, mau puasa disuntik ya. Nah, bagaimana dia mau disuntik? Ya, pagi ini kita sakit, terus ke rumah sakit. Waduh, kata dokter, pak, mohon maaf ya, bapak harus disuntik. Oh gitu ya. Hukumnya bagaimana itu? Awas, suntik itu sama, dibagi dua. Ringkasnya suntik itu bagi dua. Ada suntik benar-benar kita dari dokter harus wajib disuntik. Ada yang kedua, ada yang suntik yang dimana kita itu biar kita kuat. Biar kita kuat seperti kita lesu. Dokter, saya pengen berobat dong, tapi saya pengen disuntik. Kalau suntik itu nggak batal. Awas, yang mana dulu suntik yang nggak batal. Kalau kita datang ke dokter itu nggak ada apa, pengen disuntik, pengen dia seger, biar kuat, awas, bisa batal, bisa makruh. Bisa makruh. Kalau kita sengaja dimasukkan vitamin yang menjadi pengganti daripada makanan minuman, itu menjadi batal. Tetapi karena bapak pas kesana sakit, ya Allah, ini saya sakit jantung, aduh, kata dokter, pak, bu, ini bapak harus disuntik ya. Oh gitu, disuntik. Oh yaudah, kalau suntik itu karena kita, bukan keinginan kita, karena kesehatan, kata dokter harus disuntik, itu tidak batal, meskipun memasukkan obat ke dalam tubuh. Beda kalau sakitnya masukkan obat lewat lubang belakang atau lubang depan, itu batal, pak. Bapak punya penyakit apalah, tapi dimasukkan obatnya lewat lubang belakang dan lubang depan. Nah, itu hukumnya batal kalau itu, pak. Ya. Nah, soalnya apa? Yang kedua, memasukkan obat kepada lubang depan dan lubang belakang. Nah, yang kedua itu. Jadi yang membatalkan puasa yang kedua adalah memasukkan obat melalui lubang belakang dan lubang depan. Hati-hati ya. Makanya, yang dipertanyaan gini, kalian memasukkan obat ke lubang belakang, lubang depan kan? Bagaimana punya berak di siang hari? Nah, kok berak di siang hari? Kan berak kalau kita udah lama nggak BAB nih, kita kadang keras kan? Kadang panjang, terus kepotong, ya kan? Terus masuk lagi ke dalam, ya kan? Mending kalau ininya cair, ya kan? Atau lancar. Kalau nggak lancar, atau bapak ibu itu beraknya itu kepotong, yang separuh keluar, yang separuh ke dalam. Bagaimana hukum itu puasanya? Ya kan? Nah, kadang kita nggak merasakan. Makanya ibu bapak, di saat kita berak di waktu puasa, hati-hati pak, karena bisa membatalkan puasa. Seperti halnya obat masuk ke dalam perut kita melalui lubang belakang atau lubang depan itu, meskipun obat, awas tuh. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau berak di siang hari, itu kita berak, kita jorok. Arti jorok itu kita asal keluarkan, ada yang masuk ke dalam. Nah, ini yang bahaya. Ya, udah keluar deh, yang keluarnya patah, yang separuhnya lagi ke dalam lagi, kan itu kan jorok kan? Tapi kan itu kan jadi pikiran kita. Atau di saat mencucinya itu kan kadang kita dibukakan kan, nggak dirapetin kan, lubang belakang itu kan dirapetin, dibukakan kan. Nah, awas, hati-hati cara mencuci dan membuangnya, hati-hati, bisa menjadi makruh, bisa menjadi batal. Hati-hati itu ya. Makanya ibu bapak di saat berak di siang hari harus bisa cara mencucinya dan cara mengeluarkannya. Oh, hati-hati bu, puasa pahalanya besar ya, tantangannya juga besar bu. Begitu juga kita pak, kerja gajinya besar, pasti tantangannya juga besar. Setiap orang yang mempunyai gaji sebesar, pasti rintangannya juga besar pak. Begitu juga dalam ibadah sama. Dan ibadah pun di saat kita gajinya sampai bulan juta, 15 juta, 20 juta, tantangannya juga pasti besar pak. Ibadah juga sama, puasa ibadah yang luar biasa.
ibadah di bulan puasa itu bisa menghapus dosa-dosa kita, Pak. Berarti dosa kita yang banyak bisa dihapus karena wasilah dengan sebab kita beribadah di bulan puasa, ya kan? Soalnya kan udah dibahas di pertama kita, ya kan? Salah satu makna Ramadan adalah ada huruf mim yang mana maghfiratun. Maghfiratun ini para ulama ada yang mengartikan dosa besar pun kalau kita bertaubat di bulan Ramadan itu pasti diampuni, ya kan? Berarti sebanyak apapun dosa kita diampuni. Nah, berarti besar kan? Tetapi kan kita juga di samping besar harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmu bagaimana kita menjalankan puasa dengan benar. Yang ketiga, yang membatalkan puasa yang ketiga adalah sengaja muntah. Nah, kok sengaja muntah? Aneh. Maksud sengaja muntah itu, Pak, bukan dikira perutnya dipegang-pegang biar muntah. Bukan. Sengaja muntah itu mencari kegiatan yang menyebabkan muntah. Contoh, ibu bapak itu kalau sering naik motor itu pasti muntah. Bapak ibu itu pagi-pagi malah sengaja udah kita main aja naik motor. Meskipun nggak diniatin sengaja muntah, tetapi ibu dan bapak kebiasaannya kalau naik motor pagi-pagi itu muntah, berarti hindarin. Loh, Pak Ustadz kan saya mau harus ke pasar. Kalau saya harus ini, berarti ibu dan bapak jangan jadi kebiasaan. Kan tadi awalnya ibu kalau pagi berangkat kemana-mana itu saya muntah kalau naik motor. Berarti hindari itu. Maksud sengaja muntah itu berarti yang menyebabkan pekerjaan itu bikin muntah apa aja. Misalnya yang kedua, saya pagi-pagi kalau nggak tidur pagi saya muntah. Ibu pagi-pagi malah nggak tidur, malah pegang HP. Ya. Tiba-tiba pas lagi pegang HP, muntah. Tuh. Makanya di saat kita mempunyai kebiasaan, terus kita di saat beribadah puasa, kebiasaan itu menyebabkan muntah, harus hindarin. Terkecuali begini, kita masuk ke naik motor pagi-pagi, siang naik motor kemana kuat lah. Tiba-tiba pas puasa ini, kita pas naik motor, terus kemana ke pasar atau ke kantor, nah, muntah. Bagaimana itu hukumnya? Hukum di situ muntah itu bisa batal, bisa makruh. Kalau makruh bagaimana? Muntah makruh. Bisa kita muntahnya itu nggak jadi keluar. Ya, ada baru sampai tenggorokan, masuk ke dalam, nah itu makruh. Tapi kalau udah keluar, dia keluar ada yang langsung membatalkan, ada yang tidak katanya. Asalkan jangan kita merasakannya. Wah, ada yang gitu. Ya, tapi rata-rata yang muntah itu mengeluarkan makanan dari mulut itu rata-rata batal. Cuma batal di situ kalau ibu bapak kuat jangan buka puasa, jangan. Mentang-mentang katanya batal. Di dalam puasa itu Pak ada yang batal langsung makan dan minum, ada batal yang batal puasa doang tapi nggak makan dan minum, tapi wajib qada nanti sawalnya. Ya makanya puasa itu aneka ragam Pak. Kalau kita nggak tahu ilmunya Pak, kita tahu kamu batal karena kamu udah ngebohong lah. Awas, dalam batal dalam Islam itu apalagi di bulan puasa itu beda-beda Pak. Ada batal harus langsung makan, ada batal harus diam dulu, artinya jangan dulu buka. Tetap puasa sampai maghrib, cuma nanti Syawal kita puasa lagi. Ya kan? Lanjut. Yang keempat, sengaja kita bersetubuh di siang hari, sengaja. Itu mah udah batal, itu jelas ya. Sengaja bersetubuh di siang hari itu kita udah batal. Ya meskipun lawan jenis kita di luar kota terus datang lagi bulan puasa terus kita. Cuman inget Bu, kalau mau bersetubuh kita harus buka dulu. Biar apa? Biar nggak kena denda. Udah dibahas kita pas hari apa tuh tentang kiparat. Bahwa kiparat itu adalah dosa orang yang bersetubuh tanpa buka dulu, tanpa minum makan dulu. Langsung aja membola, langsung aja penalti. Nah, itu berarti kena denda yang namanya kiparat. Nah, tapi kalau di saat kita benar-benar nggak kuat, waduh karena baru datangin kerja atau mungkin hari ini kita, ya berarti jalan keluarnya kita buka puasa dulu, minum dulu, merokok dulu, maka baru ya kita main bola. Itu baru batal puasa yang nggak bayar kiparat, tetapi cuma bayar kode doang.
Yang kelima, ya, mengeluarkan air mani, ya, mau sengaja maupun dengan cara yang mungkin kita sendiri. Ya. Tapi kalau kita tidur siang keluar air mani nggak batal karena lagi ini dengan sendirinya oleh tangan kita atau oleh orang lain. Nah itu batal puasanya, ya, batal puasanya. Terkecuali kalau mimpi kita siang hari atau nggak disengaja kita lagi tidur pagi atau lagi tidur siang atau lagi tidur sore tiba-tiba kita mimpi terus kalau air mani itu nggak batal. Yang keenam, haid. Nah ini nih, misalkannya hari Rabu ini tanggal berapa 25 itu biasa saya suka keluar haid kata ibu. Tapi pas ditungguin, pas duhur kok nggak keluar haid, pas asar kok nggak keluar haid. Tiba-tiba keluar haidnya itu jam 5:30 mau maghrib haidnya itu. Waduh, 5:30. Pas keluar haid lah, kata ibu udahlah tanggunglah nanti aja lah maghrib bukanya. Sekarang baru 5:30, setengah jam lagi tanggung lah, nggak boleh. Nah itu buka puasa, batal puasa yang wajib langsung dibatalin itu bapak bu, ya. Awas kita meskipun bukan bapak-bapak nggak ngalamin haid, tapi takut istri kita nggak tahu, ya. Bisa keluar darah haid meskipun 5:30 atau 30 menit lagi ke waktu buka puasa, cepat buka puasa itu bu, cepat minum, jangan tanggung lah 30 menit lagi nanti aja buka puasanya pas maghrib, nggak boleh. Itu mah harus disegerakan kita buka puasa. Ketujuh, nipas. Berarti udah jelas di saat kita nipas kita harus cepat atau kita di saat melaksanakan puasa nggak sah. Kenapa? Nipas itu dilarang atau tidak boleh berpuasa. Kesembilan, yang kedelapan adalah melahirkan. Di saat istri kita bulan puasa ini melahirkan, ya meskipun kuat tetap itu batal puasanya, ya, batal puasanya. Misalnya istri kita melahirkan di bulan puasa, keluarlah anak tapi kuat, seperti disesar atau melahirkan dengan sendirinya, kuat, tetap itu batal. Kesembilan, gila berarti udah batal, udah jelas. Di saat kita kemasukan gila lah, ya, itu batal meskipun 1 jam. Di saat gila meskipun 30 menit atau 20 menit gila itu batal. Berarti kita nih yang nggak puasa, wah berarti melebihi gila berarti ya, yang nggak puasa ya. Itu kita pun sebentar sebut gila batal, apalagi yang seharian nggak puasa ya. Yang kesebut terakhir murtad. Contoh murtad, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, di saat kita ngobrol dengan teman kita jangan sampai salah ngomong. Kalau salah ngomong salah satunya berbau murtad, itu berarti batal puasa, ya. Nah itulah 10 macam yang membatalkan puasa, yang dimana puasa itu tidak mendapatkan pahala kalau kita nggak menggantinya alias tidak mengkodonya. Mudah-mudahan pengajian pada pagi ini ada manfaatnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari batal puasa. Mudah-mudahan kita tamat puasa tanggal 1 sampai tanggal 30. Mudah-mudahan puasa ini menjadi, ya, penghapus dosa-dosa kesalahan kita selama hidup kita. Mudah-mudahan puasa ini menjadi puasa keberkahan buat kita. Mudah-mudahan puasa ini mendatangkan rezeki buat kita. Mudah-mudahan puasa ini menjadi pintu kebaikan kita, pintu kebaikan anak cucu kita. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.